Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 di sini akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah simulasi industri dengan judul Analisis Simulasi Diskrit Antrian pada Ayam Geprek Joder Kadani Metodologi Ayu dengan Software Arena. Dengan dosen pengampu Dwi Sukma Donaryanto. Next. Dengan anggota kelompok saya sendiri Raihan Darwimantoro dengan NPM 22032010021. Saya Kemal Darmana Residen dengan NPM 22030301049. Saya Muhammad Alif Syakib, NPM 22032010064. Di sini ada beberapa bab yang akan kami presentasikan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Latar belakang. Indonesia memiliki banyak daerah destinasi dan tempat wisata. Hal yang tidak lepas dari daya tarik wisata adalah kuliner. Setiap daerah pasti punya ikon untuk kulinernya. Salah satu makanan khas yang terkenal adalah ayam geprek. Ayam geprek adalah makanan ayam goreng tepung khas Indonesia yang diulek atau dilumatkan bersama sambal bacak. Saat ini, ayam geprek adalah menu favorit sektor kuliner di hampir semua kota besar Indonesia. Di Surabaya, salah satu rumah makan ayam geprek terkenal adalah ayam geprek Joder. Ayam Joder juga dikenal sebagai ayam geprek Joder Kak Dani. Merupakan salah satu inovasi kuliner yang terkenal di Surabaya. Perusahaan ini spesialis dalam menyajikan ayam geprek dengan cita rasa unik, lezat, dan pedas. Ayam geprek yang disajikan menggugah selera dengan perpaduan saus dengan berbagai varian dan teknik penggorengan yang tepat. Keunggulan dari ayam geprek Kak John geprek Joder Kak Dani adalah level kepedasan yang dapat disesuaikan sesuai dengan selera pelanggan. Next. Untuk rumusan masalah berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana penentuan sistem antrean pembelian ayam Joder Kak Dani? Next. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui model antrian pada ayam Joder Kak Dani. Yang kedua untuk mengetahui apa saja faktor yang membuat antrian ayam geprek Joder Kak Dani menjadi antri panjang. Yang ketiga untuk menganalisis kinerja sistem antrian pada ayam geprek Joder Kak Dani. Next. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Di subbab 2.1 adalah software arena. Software arena adalah perangkat lunak berbasis simulasi diskrit yang dikembangkan oleh perusahaan Rockwell Automation pada awal tahun 2000. Software ini memungkinkan pengguna untuk membuat model virtual dari sistem yang kompleks, memasukkan berbagai parameter, dan melakukan simulasi untuk memahami bagaimana sistem tersebut akan berperilaku di berbagai skenario. Selanjutnya ada antrian. Antrian umumnya berjalan dikarenakan banyaknya konsumen yang datang melampaui banyaknya fasilitas pelayanan yang diberikan tempat tersebut. Hal itu menyebabkan konsumen yang datang tidak bisa segera dilayani karena kesibukan dari pihak pelayan. Selanjutnya ada sistem. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan. Pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih menekankan urutan-urutan operasi di dalam sistem. Sistem terbagi menjadi dua tipe, yaitu sistem diskret dan sistem kontinu. Selanjutnya ada arena basic. Arena basic adalah versi dasar dari perangkat lunak simulasi arena yang dikembangkan oleh Rockwell Automation.
Perangkat lunak simulasi ini digunakan untuk memodelkan dan menganalisis berbagai jenis sistem, termasuk sistem rantai pasokan, proses manufaktur, jaringan layanan, dan lainnya. Ini ada simulasi industri. Simulasi adalah sebuah replikasi atau visualisasi dari perilaku sebuah sistem. Simulasi adalah sebuah model yang berisi seperangkat variabel yang menampilkan ciri utama dari sistem kehidupan yang sebenarnya. Simulasi memungkinkan keputusan-keputusan yang menentukan bagaimana ciri-ciri utama itu bisa dimodifikasi secara nyata. Selanjutnya, di bab 3 ada metodologi penelitian, yaitu pertama pengumpulan data. Terdapat 6 aktivitas yang digunakan di penelitian ini. Yang pertama, kedatangan pelanggan dengan rata-rata 1,6, melakukan pesanan 2,1, melakukan pembayaran 2, menunggu pesanan 2,1, makan di tempat 3,1, pelanggan pergi 1,6 dengan total rata-rata yaitu 18. Pengumpulan data yang dibutuhkan yaitu data kedatangan pelanggan, data melakukan pemesanan, data melakukan pembayaran, data menunggu pemesanan, data makan di tempat, data pelanggan pergi. Dan selanjutnya ada tahap pengolahan data. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah untuk menentukan model simulasi dengan software Arena. Berikut ini adalah langkah-langkah penyelesaian masalah yang disajikan dalam bentuk flowchart. Next. Kemudian di bab 4 terdapat model konseptual. Model konseptual merupakan pembentukan model representatif dari sistem nyata yang menjadi acuan dalam membangun simulasi arena melalui penggambaran activity cycle diagram. Berikut adalah activity cycle diagram pada ayam geprek Joder dengan urutan kedatangan pelanggan hingga ke proses dispos. Berikut adalah model simulasi. Dalam penelitian ini dibuat berdasarkan model konseptual yang telah dibuat dan data yang dikumpulkan. Dalam tahap ini, perancangan model simulasi dilakukan dengan menggunakan software Arena. Berikut adalah layout pada location sehingga dapat disimulasikan seperti pada gambar berikut ini. Verifikasi adalah proses untuk memvalidasi atau mengecek kebenaran tentang suatu informasi. Proses verifikasi pada software Arena berfungsi untuk membuktikan apakah model yang dibuat telah benar dan dapat dijalankan atau tidak. Setelah simulasi dari model tersebut selesai dijalankan, maka akan diperoleh report dari model yang telah dibuat tersebut. Adapun hasil running model yang telah dibuat pada simulasi proses antrian ayam geprek ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Berikut merupakan tabel dari penghitungan jumlah replikasi. Untuk nilai Half-Life didapatkan nilai 0,021223. Untuk beta didapatkan nilai 0,021223. Untuk N aksen didapatkan nilai 2,74251. Dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan, yaitu sebanyak 3 replikasi. Berikutnya, menghitung jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan. Karena jumlah N1 sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode Welch Confidence Interval, di mana hipotesa H0, mu1 hingga mu2 sama dengan 0 dapat dikatakan valid jika nilai 0 berada pada rentang mu1 hingga mu2. H1, mu1 hingga mu2 tidak sama dengan 0 dapat dikatakan tidak valid jika nilai 0 berada di luar pada rentang mu1 hingga mu2. Masing-masing populasi saling bebas dan berdistribusi normal, baik dalam populasi maupun antar populasi. Jumlah sampel pada masing-masing populasi N1 dan N2 tidak harus sama. Variansi antar populasi 1 dengan populasi 2 tidak harus sama.
Berikutnya penentuan validasi dengan perhitungan wedge confidence interval. Maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa Tn min 1 dikali alfa dibagi 2 sama dengan 4,3027. Untuk nilai HW didapatkan nilai total 5,736 sekian. Sehingga confidence intervalnya adalah didapatkan nilai min 5,1266 sekian kurang dari mu1 hingga mu2 kurang dari sama dengan 6,347 sekian. Untuk analisanya, dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Karena nilai 0 berada pada rentang mu1 hingga mu2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat valid. Artinya tidak ada perbedaan antara waktu di real system dan simulasi hasil output dengan software Arena. Nah, berikut ini adalah output simulasi dari software Arena. Berdasarkan hasil output Arena dapat diketahui bahwa hasil di antara kedatangan pelanggan adalah 1. Melakukan pemesanan adalah 0. Melakukan pembayaran adalah 0. Menunggu pesanan adalah 0. Makan di tempat adalah 0. Dan pelanggan pergi adalah 0. Nilai 0 pada output Arena di atas dapat diartikan sebagai tidak ada proses kemacetan pada saat proses produksi. Sedangkan nilai 1 menunjukkan bahwa terdapat proses antrian pada saat proses produksi, yaitu kedatangan pelanggan dan pelanggan pergi, karena terjadi bottleneck. Dari hasil verifikasi dan validasi, didapatkan kesimpulan bahwa H0 diterima. Karena nilai 0 berada di dalam rentang mu1 hingga mu2 sehingga dapat dikatakan valid. Berikutnya bab 5 dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya kesimpulan dasaran. Untuk kesimpulan yaitu berdasarkan hasil output dari software Arena dan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa pada aktivitas kedatangan pelanggan, melakukan pemesanan, melakukan pembayaran, menunggu pesanan, makan di tempat, dan pelanggan pergi tidak terjadi penumpukan produk. Dari pengolahan software Arena didapatkan waktu replikasi pada setiap aktivitas replikasi 1 selama 8,215138. Replikasi 2 selama 13,86271714. Replikasi 3 selama 9,83782726. Replikasi 4 selama 11,468724. Replikasi 5 selama 12,3910032. Replikasi 6 selama 11,15355404. Replikasi 7 selama 13,385034. Replikasi 8 selama 11,10888134. Replikasi 9 selama 11,25855032. Replikasi 10 selama 9,092199. Pada tahap verifikasi dan validasi didapat bahwa 0 diterima, yang artinya waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi Arena yang telah dibuat. Karena hasil ini penelitian ini valid, maka dapat diterapkan di lapangan untuk proses produksi secara real. Untuk produk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa software untuk membandingkan hasil outputnya supaya yang dihasilkan lebih optimal. Hal ini membuktikan bahwa penelitian ini dapat diterapkan di lapangan langsung untuk memudahkan pekerjaan yang berhubungan dengan simulasi sistem produksi. Next. Untuk saran, yaitu penelitian selanjutnya, peneliti harus berhati-hati menjaga dan mengoptimalkan sistem yang diterapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan simulasi dengan perangkat lunak simulasi yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.
Selain itu juga dapat disimulasikan dengan data yang berbeda untuk memperoleh hasil yang valid. Sudah. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu.